391-396. Tersenyum sedikit aneh, seperti setan. Terkejut, Huo Xian buru-buru berdiri dari tempat tidur, berdiri tegak dengan punggung menempel ke dinding, meraih lampu putih di atas meja dan mengarahkannya ke arahnya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Lei Zentian berkata sambil terkekeh, "Jangan takut, kamu adalah wanita Tuan Qin, dan akan sangat berguna untuk menjagamu. Aku tidak akan membunuhmu. Jangan dengarkan omong kosong orang-orang itu, aku hanya Qin alat yang digunakan Tuan untuk menjaga keluarga Huo, bukanlah jenis hubungan yang mereka katakan. Kamu cukup pintar dan tahu bagaimana memisahkan diri dari Tuan Qin. Namun, tidak masalah bagiku apakah kamu wanitanya atau bukan. Itu tidak terlalu penting." Setelah berbicara, dia datang ke sisi Huo Xian. Huo Xian sama ketakutannya dengan rusa yang ketakutan, dan berseru, "Jangan datang ke sini. Aku akan memanggil seseorang jika kamu datang ke sini lagi." Lei Zentian menunjukkan senyum aneh, "Bahkan jika kamu berteriak, tidak ada yang akan berani datang untuk menyelamatkanmu." Sekarang, Huo Xian benar-benar cemas. "Lei Zentian, kamu juga seorang guru yang hebat, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu? Selain itu, kamu bisa menjadi kakekku di usiamu, jadi kamu tidak takut diejek oleh orang-orang di dunia seni bela diri, bukan?" Lei Zentian sedikit terkejut, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Dia mencibir dan berkata, Kalian anak muda, apakah ada hal lain dalam pikiranmu selain pria dan wanita?" Huo Xian mengerutkan kening, lalu menghela nafas lega. Mendengar ini, Lei Zentian tidak berniat mengatakan apapun. "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Huo Xian menjadi lebih berani, dan nadanya menjadi tenang. Lei Zentian menunjuk Huo Xian dan membuat pedang, dan mengetuk tubuh Huo Xian beberapa kali. Dengan baik. Huo Xian mendengus, wajahnya langsung memucat, seluruh tubuhnya bergetar, seolah banyak serangga yang menggigit tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Dia membungkuk dengan tidak nyaman, mata hitam dan putihnya menatap marah ke arah Lei Zentian yang memiliki senyum licik di wajahnya. "Hehe, kamu akan tahu di masa depan. Ya, kamu bisa memanggil Qin Bei dan memintanya untuk menyelamatkanmu. Tapi ingat untuk cepat, atau mungkin sudah terlambat." Setelah berbicara, dia tersenyum sedikit, berbalik dan pergi ruangan. Begitu dia pergi, sosok ramping berbaju hitam mengikuti ke dalam ruangan. Huo Ximu memandang Huo Xian, yang meringkuk di tempat tidur dengan wajah kesakitan dan berkeringat dingin, buru-buru melangkah untuk duduk di tepi tempat tidur, dan bertanya dengan cemas, "Kakak, bagaimana kabarmu?" Huo Xian menoleh selesai, melihat bahwa itu adalah Huo Ximu, dan segera meraih lengannya dengan kedua tangan. Dia berseru, "Mengapa kamu ada di sini? Ayo cepat, jangan biarkan dia memperhatikanmu. Dia melihatku masuk. Tidak ada penjaga di luar, dia sepertinya tidak berniat memenjarakanmu." Huo Xian mengerutkan kening, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan bertanya dengan bingung, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Huo Ximu membantunya bangun dari tempat tidur, dan bertanya dengan gugup, "Tinggalkan ini sendiri, bagaimana perasaanmu? Apa yang dia lakukan padamu?" "Aku tidak tahu. Dia menyentuhku beberapa kali, dan sekarang aku rasanya banyak serangga yang menggigit tubuhku, itu sakit." Huo Xian hanya bisa menangis pelan. "Aku tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Jika tidak berhasil, aku akan membawamu ke rumah sakit," saran Huo Ximu. Huo Xian menggelengkan kepalanya, "Saya khawatir dia tidak akan membiarkan saya pergi." "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ayo, aku akan menggendongmu." Huo Ximu tidak bisa tolong katakan, angkat Huo Xian dan pergi. Tidak ada yang menghentikannya di luar. Ketika seseorang melihat Huo Ximu, mereka hanya tersenyum aneh dan mengabaikannya. Huo Ximu meninggalkan rumah Huo dengan Huo Xian di punggungnya, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Ketika keduanya datang ke gerbang rumah Huo, Huo Xian mengerutkan kening dan berkata, "Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lei Zentian ini? Dia membiarkan kita pergi." Huo Ximu menggelengkan kepalanya, pikirannya dalam. "Dan dengan pengalaman kita, saya khawatir kami tidak dapat menebaknya sama sekali.
Apa yang ingin kamu lakukan? Prioritas utama adalah mengirimmu ke rumah sakit secepat mungkin. Baiklah, Simu, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu dan adikku, apa yang kamu bicarakan, ayo pergi. Titik. Pukul 10 pagi, Qin Fan kembali ke Budoin. Berikan obat yang dimurnikan kepada para siswa, dan saksikan mereka menyerap kekuatan obat tersebut. Efek ramuan itu sangat bagus, dan para siswa dengan cepat keluar dari keadaan gila dan semuanya kembali normal. Kemudian, Qin Fan memberitahu instruktur dan siswa untuk tidak berlatih terlalu agresif di masa mendatang. Setelah mengatakan ini, Qin Fan tidak sabar untuk kembali ke Longe. Dia ingin menyempurnakan pedang Akasaka. Secara acak mengeluarkan beberapa batu roh dan mengatur lingkaran pertahanan kecil di dalam ruangan untuk mengisolasi dunia luar dari ruangan. Kembali dari dunia seni bela diri Jiangnan kali ini, Qin Fan bisa dibilang pemula, jadi dia tidak perlu berhati-hati saat menggunakan batu roh. Dia duduk bersila di tempat tidur, dan dengan pikiran, pedang cakrawala merah melayang di atas kepalanya. Pedang surga merah ini adalah pedang nenek moyang Han, dan rohnya yang dikaitkan dengan api masih membawa aura kekaisaran yang kuat. Jika Anda dapat memurnikan dan menyerap roh dalam pedang, maka setelah Anda mengorbankan pedang Cixiao, Anda akan memiliki aura kaisar. Qin Fan menutup matanya, mengoperasikan Wan Jianjue, dan mulai menyempurnakan pedang Cixiao. Retret ini langsung setengah bulan. Setelah mendengar berita kembalinya Qin Fan, Hong Sanhe langsung bergegas mendekat, dan dia akan memberitahu Qin Fan berita bahwa Lei Zentian datang untuk membalas dendam. Namun, ketika Hong Sanhe datang ke kamar Qin Fan, dia terhalang oleh batasan yang ditetapkan oleh Qin Fan. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, Qin Fan di ruangan itu tidak merespon sama sekali. Dia menelepon Qin Fan lagi, tetapi telepon juga dimatikan. Ini membuat Hong Sanhe melonjak marah. Tapi tidak ada gunanya cemas, Qin Fan jelas dalam pengasingan, dan hanya bisa menunggu dia keluar. Di dunia seni bela diri Jiangnan, sekte utama telah merilis berita sesuai dengan perintah Lei Zentian. Namun, masih belum ada tanggapan dari Qin Fan. Awalnya, Lei Zentian hanya memberi Qin Fan 3 hari, tetapi setelah setengah bulan berlalu, masih belum ada kabar dari Qin Fan. Di aula keluarga Huo, Lei Zentian duduk di kursi pertama Grandmaster, dengan ekspresi muram. Di bawah, kepala baru sekte Baji, kepala baru sekte Bintang 7, Yan Zentang, kepala sekte Senkuan, dan kepala beberapa sekte kecil berkumpul bersama. Mereka semua dengan hati-hati melihat wajah Lei Zentian, mereka takut pada Grandmaster yang murung ini yang membunuh orang di setiap kesempatan. Apakah masih belum ada kabar dari Qin Beibei? Suara Lei Zentian terdengar membosankan. Dia telah menunggu selama setengah bulan, dan dia sedikit tidak sabar. Jika dia tidak diperingatkan oleh pihak berwenang untuk tidak menyerang orang biasa, dia akan menemukan keluarga Qin Fan dan membunuh mereka sekarang. Yuan Ye, kepala baru Bajimen, seorang pria paruh baya pendek dengan mulut tajam dan pipi monyet, membungkuk, dan menjawab dengan nada datar, Tuan Lei, saya pikir Qin Beibei pasti sudah mendengar tentang Anda. Prestise, saya dulu sangat takut sehingga saya bersembunyi di gunung yang dalam dan hutan tua dan tidak berani keluar. Yan Zentang juga berkata, benar, anak Qin Beibei itu pasti takut, kalau tidak mungkin tidak muncul sampai sekarang. Lei Zentian berkata dengan wajah muram, takut. Dia harus mati. Kalian terus mengirim orang untuk menyebarkan berita. Aku menunggu beberapa hari. Jika dia masih belum keluar, maka jangan salahkan aku karena nakal. Ekspresi tegas melintas di wajahnya. Jika Qin Fan tidak muncul saat itu, saya khawatir pengekangan resmi terhadapnya juga akan kehilangan efeknya. Hong Sanhe telah menjadi semut di hotpot, berputar-putar di sekitar kamar Qin Fan. Baru saja, Lei Zentian memberinya ultimatum, dia menunggu selama 3 hari, dan jika Qin Beibei tidak muncul setelah 3 hari, dia akan membunuh keluarga Qin Fan. Meskipun Hong Sanhe mencoba membujuknya dengan kata-kata kasar, tetapi jika Lei Zentian benar-benar menjadi gila, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan Lei Zentian berani menjadi begitu sombong, dia pasti sudah menebak bahwa Yang Dingtian, satu-satunya yang dia takuti, tidak bisa datang untuk menghadapinya. Nak,
jika kamu masih belum keluar, aku hanya bisa memindahkan keluargamu ke tempat yang aman. Tiba-tiba, pintu kamar Qin Fan terbuka. Qin Fan, mengenakan pakaian kasual hitam, perlahan membuka pintu dan berjalan keluar. Dia sepertinya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, seolah-olah dalam semalam. Wajah tampan aslinya juga menjadi dewasa. Temperamen acuh tak acuh tubuhnya juga telah mengalami sedikit perubahan, dan ada sentuhan udara kekaisaran yang membuat orang memandang ke atas. Ini adalah roh kaisar yang terkandung dalam pedang Cixiao, yang diserap dengan sempurna oleh Qin Fan. Sekarang kultivasi Qin Fan telah secara resmi menembus ranah utama kedua Wan Jianjue, kultivasi ranah pedang. Ranah menyembunyikan pedang berarti pria itu menyembunyikan pedang di tubuhnya dan menunggu saat untuk bergerak. Sama seperti pembunuh top, jika Anda tidak bergerak, Anda akan mati, jika Anda bergerak, Anda akan membunuh. Keadaan mengangkat pedang itu seperti seorang pria yang mengajar dan mendidik orang, lembut tapi tegas, menyimpan pedang di tubuhnya. Hari pedang itu keluar, dunia akan hancur berantakan. Hong Sanhe sedikit terkejut dengan perubahan tubuh Qin Fan, tapi dia tidak melupakan hal terpenting saat ini. Dia menghela nafas lega, dan menghela nafas pelan. Nak, kamu akhirnya keluar. Segera, Hong Sanhe menyampaikan apa yang terjadi hari ini kepada Qin Fan. Setelah mendengar ini, meskipun ekspresi Qin Fan tidak berubah, Hong Sanhe dengan jelas melihat pot tanaman hijau 3 meter dari Qin Fan, yang langsung layu. Musim gugur membunuh jangkrik. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi sekarang saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa niat membunuh Qin Fan secara langsung membunuh pot tanaman hijau. Hong Sanhe sangat percaya pada kalimat ini. Kirim seseorang untuk memberitahu Lei Zentian bahwa saya akan pergi ke Gunung Qianlong untuk mencarinya besok. Hong Sanhe menatapnya dengan cemas. Wah, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan Lei Zentian. Ini adalah orang yang menjadi terkenal 30 tahun yang lalu. Sekarang saya tidak tahu seberapa jauh kerajaannya telah dinaikkan, seberapa yakin Anda. Jika setengah bulan yang lalu, mungkin saya hanya yakin 5 poin. Tapi sekarang, saya punya 10 poin. Oke, saya akan mengirim seseorang harus memberitahunya. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fan, meskipun Hong Sanhe tidak sepenuhnya mempercayainya, dia merasa sangat lega. Bahkan jika Qin Fan tidak bisa mengalahkannya, perlindungan diri seharusnya baik-baik saja, dan dia tidak perlu nakal untuk pergi ke tempat itu untuk meminta bantuan. Tunggu, kirim seseorang untuk membawaku ke Jiangnan. Oke. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road militer mengusir Qin Fan dari Akademi Seni Bela Diri dan menuju ke bandara terdekat. Pada saat yang sama, rumah sakit pusat Jiangsu. Dalam satu kamar. Huo Xian sedang berbaring di ranjang rumah sakit ditutupi dengan spray putih, wajahnya sepucat kertas, dan berat badannya turun banyak dibandingkan setengah bulan yang lalu. Matanya abu-abu, dan kulitnya, yang awalnya sebening kristal seperti batu giok, sekarang kusam dan kusam, seperti orang tua di tahun-tahun kematiannya. Huo Ximu duduk di samping, menatap Huo Xian yang baru saja menahan rasa sakit dan tertidur. Dia tidak bisa menahan air mata. Dalam setengah bulan terakhir, dia melihat saudara perempuannya kehilangan berat badan dari hari ke hari, dan dia sangat kesakitan setiap hari, bahkan obat penghilang rasa sakit pun tidak berguna. Sial Lei Zentian, apa yang dia lakukan padamu? CT, MRI, tidak ada yang bisa dideteksi, saudari, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Pada saat ini, seorang dokter yang merawat dengan jas putih masuk. Melirik Huo Xian yang tertidur, dia melambai ke Huo Ximu yang berada di samping tempat tidur. Huo Ximu menyeka air mata, mengikuti dokter keluar dari bangsal. Dokter, ada apa? Huo Ximu bertanya. Wang menatapnya, menghela nafas dan berkata, Nona Huo, kami telah melakukan yang terbaik untuk penyakit adikmu. Bahkan konsultasi kelompok ahli di ibu kota tidak dapat menemukan penyebabnya. Bahkan jika terus berlarut-larut, ada tidak mungkin. Bagaimana dengan? Huo Ximu mengerutkan kening, dan menatap dokter dengan ngeri. Dokter Wang, keluarga Huo kami punya banyak uang. Anda dapat mengundang semua dokter terkenal di China. Selama karena mereka dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuan saya, Anda dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan.
Dokter D. China jika tidak dapat disembuhkan, maka pergi dan pekerjakan seseorang dari luar negeri, keluarga Huo kami mampu membayar uangnya. Dokter Wang melihat bingung, Nona Huo, ini bukan tentang uang, itu karena penyakit saudara perempuanmu terlalu aneh, dan profesi medis belum pernah melihatnya. Saya pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan jika saya ingin menyembuhkannya, saya bisa, jangan lakukan apa-apa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Watak Huo Simu yang awalnya dingin telah disiksa menjadi sentimentalitas dalam setengah bulan terakhir, dan IQ-nya bahkan sepertinya tidak naik. Nona Huo, saya punya saran. Anda harus mengikat bel untuk melepaskannya. Penyakit saudara perempuan Anda mungkin tidak dapat disembuhkan dengan obat. Anda harus mulai dengan penyebabnya. Penyebab. Tanda seru. Huo Simu tampak sedih, dan berkata dengan senyum masam, begitu, terima kasih, dokter Wang. Untuk menemukan penyebabnya, dia harus kembali dan memohon pada Lei Zentian, tetapi bagaimana Lei Zentian bisa membantunya? Sekarang, Huo Simu akhirnya mengerti mengapa Lei Zentian membiarkan mereka pergi begitu saja. Kembali ke bangsal, Huo Xian sudah bangun, tubuhnya hampir selalu kesakitan, dan dia tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Dia juga samar-samar mendengar beberapa percakapan antara dokter Wang dan Huo Simu di luar barusan. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu merasa lebih baik? Huo Simu bertanya dengan senyum di wajahnya. Jangan sedih. Grandmaster secara pribadi mengambil tindakan, penyakitku pasti di luar perawatan rumah sakit. Huo Xian berpikiran terbuka. Simu, saudari ingin menanyakan sesuatu padamu. Kakak, katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku akan setuju. Huo Simu datang ke tempat tidur, meraih tangannya dan berkata. Huo Xian berkata dengan lemah, Anda meminta dokter untuk meresepkan obat tidur untuk saya, dan kemudian membawa saya untuk menemukan tempat dengan pegunungan yang indah dan air jernih, dan menempatkan saya di sana. Kakak, bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Penyakit Anda bisa disembuhkan, jangan khawatir. Aku sekarang ambil kembali dan mohon Lei Zentian. Setelah mengatakan itu, Huo Simu hendak menggendongnya di punggungnya. Simu, dengarkan aku. Jangan kembali, dia hanya ingin menggunakan saudari kita untuk memaksa Qin Fan keluar. Jika aku mati, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata Qin Fan nama, Huo Simu tiba-tiba sangat marah, Qin Fan, salahkan dia. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan terlalu menderita. Saya tidak menyangka begitu dia mendengar bahwa Lei Zentian telah tiba, dia terlalu takut untuk keluar, dan bahkan mematikan telepon. Di depan Huo Xian, sosok anak laki-laki dengan tangan di saku celananya muncul lagi. Dengan ekspresi main-main di wajahnya. Memikirkan dia mengalahkan Lei Xiong dengan 3 pukulan pada pertemuan 4 pahlawan, dia sendiri menekan bos 4 alam dan selebritas dari selatan Sungai Yangtze sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Memikirkannya di konferensi seni bela diri, dia bertarung melawan 9 master hebat sendirian, dan menekan Jiang Nan hanya dengan 1 tangan. Sungguh prestise dan kesombongan itu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bersikap tenang, hatinya sudah dipenuhi oleh sosok anak laki-laki itu. Jadi, ketika dia memintanya untuk menjaga keluarga Huo, dia langsung setuju dan memperlakukannya sebagai tuan. Jika bukan karena kegembiraan di hatinya, dengan karakternya yang kuat diasah selama bertahun-tahun dalam kesulitan, bagaimana dia bisa dengan rela mengikatkan dirinya padanya? Simu, jangan bicara tentang dia seperti itu, Qin Fan bukan orang seperti itu. Mungkin, dia hanya tertunda oleh sesuatu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Penulis ingin mengatakan sesuatu dalam beberapa hari. Binatang itu akan kembali ke kandangnya, dan saya akan berubah setiap hari. Huo Simu dengan marah memukul meja samping tempat tidur di depan tempat tidur rumah sakit dengan tangan bedaknya, langsung melubangi meja samping tempat tidur. Huff, kamu masih berbicara untuknya sampai sekarang. Tanda seru. Saya pikir kamu telah dimabukkan olehnya. Ke rumah Huo dan mohon. Pada Lei Zentian. Dia menatap Huo Xian dengan mata tegas. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melihatmu mati.
Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qin Fan. Jangan. Huo Xian tampak ketakutan, dan ingin merebut ponselnya, tapi sayangnya tubuhnya saat ini hanya bisa menopangnya saat dia baru saja duduk, lalu berbaring di ranjang rumah sakit. Ada bintang di mataku. Apakah kamu baik-baik saja? Huo Ximu buru-buru melempar telepon ke samping, bangkit untuk membantu Huo Xian. Huo Xian mengambil kesempatan untuk meraih tangannya, suaranya lemah, tetapi matanya tegas dan memohon, jangan. Jangan panggil dia. Huo Ximu mengerutkan kening, kenapa? Huo Xian tersenyum pahit, aku tidak ingin membiarkannya dia melihatku sekarang. Kamu, Huo Ximu tiba-tiba merasa bahwa saudara perempuannya, yang dikenal sebagai seorang jenius bisnis, sebenarnya sedikit bodoh. Ximu, berjanjilah padaku. Huo Xian memohon lagi. Oke, jika kamu tidak menelepon, jangan menelepon. Huo Ximu marah dan mengambil kembali telepon dari meja samping tempat tidur. Namun, suara pria yang lemah dan tenang tiba-tiba terdengar dari telepon. Aku berhasil. Huo Ximu awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Kakak, dia akhirnya menjawab telepon. Aku akan memarahinya untukmu. Huo Xian terkejut, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Huo Ximu, tetapi dia berhenti di udara. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia bisa melihatnya lagi di saat-saat terakhir hidupnya, dia tidak akan menyesal. Baru saja naik helikopter, sebelum lepas landas, Qin Fan duduk di kabin, mengambil ponselnya dan mendengarkan keluhan Huo Ximu dengan tenang. Dia berbicara sangat cepat, bercampur dengan ketidakpuasan, seperti senapan mesin, berbicara tanpa henti. Dari penampilan Lei Zentian hingga pengalaman setengah bulan Huo Xian bahwa hidup lebih buruk daripada kematian, dan bahkan memberitahu Qin Fan apa yang baru saja dikatakan Huo Xian kepadanya. Di helikopter, ekspresi Qin Fan sangat tenang. Pengemudi di depan tiba-tiba merasakan leher dingin mendesing, cuaca sudah bulan Mei, tapi sepertinya angin bertiup di bulan ke-12 bulan. Setelah beberapa saat, Qin Fan menutup telepon. Kirim saya ke rumah sakit pusat Jiangsu secepat mungkin. Nada suaranya tegas. Iya. Sopir itu menjawab dengan cepat, lalu menghubungi bandara di Jiangsu, dan segera pergi ke sana. Keluarga Huo. Di aula, Lei Zentian sangat bersemangat saat menerima berita dari Longtang bahwa Tuan Qin akan bertarung. Haha, sangat bagus, Qin Beibei akan melakukan pertempuran yang menentukan denganku di Gunung Qianlong besok. Dia punya sedikit nyali. Pergi dan bersiaplah, besok di Gunung Qianlong, aku akan mengadakan acara terbesar di dunia seni bela diri Cina. Iya. Para pemimpin sekte Senkuan dan sekte lainnya saling memandang, awalnya mengira bahwa Tuan Qin ditakuti oleh Lei Zentian, tetapi tiba-tiba datang untuk menantang lagi. Mereka mengkhianati Qin Fan, merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka, jika Qin Fan menang, bukankah mereka juga akan sial? Namun sebagai perbandingan, mereka masih lebih optimis terhadap Lei Zentian. Lagi pula, meskipun Qin Fan kuat, dia baru berusia 18 tahun. Dan Lei Zentian adalah seorang Grandmaster yang telah terkenal selama 30 tahun, eksistensi yang menyaingi dewa perang Yang Dingtian. Setelah orang-orang ini pergi, mereka mengirim murid-murid mereka ke Gunung Qianlong untuk membuat pengaturan, dan pada saat yang sama diam-diam memberitahu beberapa seniman bela diri untuk mengundang mereka menonton pertempuran tiada taraf ini. Lagi pula, pertempuran tingkat Grandmaster semacam ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Berita bahwa Qin Beiji, Grandmaster baru, menantang Grandmaster Lei Zentian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di Asia Tenggara dan bahkan di luar negeri mendengar berita itu dan bergegas ke Gunung Qianlong satu demi satu. Bagaimanapun, Lei Zentian terkenal di luar negeri. Mampu melihat pertempuran yang tak tertandingi ini akan sangat bermanfaat bagi terobosan kultivasi mereka di masa depan. Bahkan beberapa orang kaya mendapat kabar dari para pejuang di sekitar mereka, dan bergegas ke Gunung Qianlong bersama kerabat dan teman mereka. Sebagai wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan, Murong Linger secara alami mendengar tentang pertempuran itu dengan sangat cepat. Namun, untuk Qin Beibei ini,
Murong Linger hanya merasa sedikit familiar, tapi tidak bisa memikirkan siapa itu. Ayah, apakah ini Qin Beibei, mungkinkah Qin Fan? Murong Fu, yang menelepon untuk menanyakan tentang berita perang, menutup telepon, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bertanya, dan banyak orang memiliki pertanyaan tentang identitas Qin Beibei ini. Saya tidak tahu. Saya kira itu mungkin Qin Fan, tapi saya tidak yakin. Apakah itu Qin Fan atau bukan, kita harus berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Jika kita melewatkannya, saya khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Murong Linger mengangguk, baiklah, ayo berangkat besok pagi dan ambil tempat duduk yang baik terlebih dahulu. Dia berpikir dalam hati, saya harus melihat apakah itu saudara Qin Fan. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia melirik ide penelepon, sebenarnya Liu Mengyao menelepon. Ayah, teman sekelasku menelepon, aku akan menjawab teleponnya. Setelah berbicara, Murong Linger segera berlari keluar ruangan, pergi ke pojok untuk menjawab telepon. Hei, Yao Yao. Murong Linger dan Liu Mengyao baru saja saling menyapa beberapa patah kata, ketika Murong Linger berseru, apa? Kamu akan pergi ke Gunung Qianlong untuk menyaksikan pertempuran antara Qin Beibei dan Lei Zentian. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Liu Mengyao sedikit tidak sabar, kamu datang menjemput kami dulu, dan aku akan memberitahumu bagaimana kami tahu kapan kita bertemu. Oke, kirimkan lokasimu terlebih dahulu saat kamu tiba, dan aku akan menjemputmu. Murong Linger langsung setuju bahwa ketika sahabatnya datang ke Jiangnan, dia tentu saja akan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Jiangsu, rumah sakit pusat. ICU. Huo Simu berbaring di jendela kaca buram pintu, dengan gugup mengamati gerakan di dalam. Beberapa dokter berjas putih sedang mendiskusikan sesuatu dengan cemas. Di ranjang rumah sakit, seluruh tubuh Huo Xian ditutupi tabung, dan kurva pada monitor EKG terus naik dan turun. Hanya setengah jam setelah mengakhiri panggilan dengan Qin Fan, kondisi Huo Xian kembali berkobar, dan kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Kakak, kamu harus bertahan, Qin Fan akan segera datang, kamu harus bertahan. Huo Simu diam-diam mengepalkan sepasang tinju merah muda. Namun, dia melihat beberapa dokter menggelengkan kepala, berbalik dan berjalan keluar. Bagaimana? Bagaimana adikku? Dia dengan cemas meraih dokter yang merawat dan bertanya dengan panik. Dokter menggelengkan kepalanya, maaf Nona Huo, kami telah mencoba yang terbaik. Anda harus siap secara mental. Huo Xian melepaskan tangannya tiba-tiba dan tanpa daya, wajahnya berubah pucat sesaat. Hasil terburuk akhirnya datang. Nona Huo, masuk dan bicaralah dengan kakakmu lagi. Meskipun dia tidak dapat berbicara sekarang, dia masih dapat mendengar informasi dari dunia luar. Mendengar kata-kata ini, Huo Simu tidak dapat menahan lagi, air mata seperti itu. Adalah banjir yang memecahkan tanggul, melonjak keluar. Dia mendorong membuka pintu bangsal dengan seluruh kekuatannya, terjun, dan melemparkan dirinya ke tepi tempat tidur dalam 3 langkah sekaligus, menangis dengan nyaring. Kakak, bangun, Qin Fan sedang dalam perjalanan, tidakkah kamu benar-benar ingin melihatnya? Kamu harus bertahan. Luar bangsal yang sunyi, tiba-tiba ada keributan. Hei, siapa pria ini? Dia tampan. Ya, dia benar-benar tampan, terutama karena dia memiliki aura yang membuatku terpesona. Tanda seru. Kurasa dia adalah bintang pria dari grup surgawi. Cepat cari tahu siapa namanya, dan aku akan menjadi penggemarnya mulai sekarang. Entah itu orang yang lewat atau dokter wanita dan perawat di rumah sakit, menatap pria berpakaian kasual hitam dengan tangan di saku celana dan tangannya. Rambut tergerai alami di pundaknya, anak laki-laki yang seperti dewa turun ke bumi memiliki mata merah. Bocah yang tampan, jika ibuku belum menikah, aku pasti akan menikah dengannya. Seorang perawat wanita yang cantik berkata dengan obsesif. Perawat wanita lain di sebelahnya mencibir, hanya mahar dari keluargamu, aku tidak takut menakut-nakuti pria tampan itu. 300.000 mahar hadiah. Qin Fan mencari napas dan langsung pergi ke pintu perawatan intensif satuan. Itu di sini. Dia melirik tanda di sebelah pintu,
dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dengan satu tangan. Kemudian, melihat ke belakang, Huo Ximu dengan mata merah dan bengkak. Setelah setengah bulan, Qin Fan hampir tidak mengenali Huo Ximu ketika dia melihat Huo Ximu lagi. Dia ingat kecantikan dingin dan sombong yang awalnya acuh tak acuh terhadap kembang api manusia, dan berpikir bahwa bahkan sampai dia meninggal karena usia tua, dia akan selalu memiliki sikap acuh tak acuh yang dingin dan sombong terhadap segalanya. Namun, hati Qin Fan sangat tersentuh ketika dia melihat wanita ini dengan mata merah dan bengkak serta rambut acak-acakan, yang terlihat seperti wanita pendendam yang telah ditinggalkan dengan kejam. Bisa dibayangkan apa yang dialami kedua gadis itu dalam setengah bulan terakhir. Kamu akhirnya di sini. Sayangnya, kamu terlambat. Huo Ximu penuh kebencian pada awalnya, tetapi ketika kurva pada monitor EKG berubah menjadi garis lurus, dia tiba-tiba melepaskan segalanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa tidak peduli seberapa besar dia mencintai atau membenci, dia begitu tidak berarti di hadapan pemisahan abadi antara manusia dan alam. Maaf. Ini adalah pertama kalinya Qin Fan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada seseorang setelah kembali dari domain abadi. Hehe, kamu harus menyerahkan hukuman ini kepada saudara perempuanku. Dia berutang semua ini padamu. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia akan terlibat olehmu. Qin Fan mengulurkan tangannya dan menyelidiki. Dia memeriksa pembuluh darah Huo Xian dan berkata, dia masih bisa diselamatkan. Sebenarnya, aku tahu, kakakku seharusnya menyukaimu. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Dia menatap Qin Fan tanpa bergerak. Aku bilang dia belum mati, menjauhlah sedikit. Qin Fan membalik tangannya, dan pil peiyuan muncul di tangannya. Dia membungkuk, membuka bibir tak berdarah Huo Xian, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantunya mengambil peiyuan pil pergi dan mengkatalisis sampai diserap. Pada monitor yang semula dalam garis lurus, detak kehidupan tiba-tiba muncul lagi. Mendengar bunyi bip yang lambat dan bertahap kembali normal dan berirama, Huo Ximu tiba-tiba menangis kegirangan. Kakak, cepat bangun, lihat siapa yang datang. Qin Fan berkata, Xiao Pei Yuan Pil hanya bisa menyelamatkan hidupnya, jika kamu ingin bangun, kamu harus menunggu sebentar. Titik. Sembuhkan dia. Oke. Huo Ximu dengan cepat dan patuh berdiri di samping, menatap Qin Fan dengan gugup. Dia mengambil kursi dan duduk di sebelah Huo Xian, memegang tangan kecil Huo Xian dengan kedua tangan, jari saling bertautan, telapak tangan saling berhadapan. Huo Ximu dengan jelas merasakan bahwa gelombang kekuatan yang lebih murni dan lebih kuat daripada ki sejati perlahan-lahan dimasukkan ke dalam tubuh Huo Xian. Proses ini berlangsung hingga larut malam, hampir 8 jam. Selama periode ini, Qin Fan tetap tidak bergerak, dan air serta beras tidak masuk. Huo Ximu diam-diam terkejut, dia juga pernah mendengar tentang master seni bela diri yang menggunakan energi sejati untuk menyembuhkan luka orang, tetapi butuh waktu paling lama 10 menit untuk mendukungnya. Namun, Qin Fan bertahan selama 8 jam berturut-turut. Larut malam, bangsal itu sangat sunyi. Di bawah cahaya putih redup, Huo Xian, yang telah koma sepanjang hari, berjalan mengitari gerbang neraka dan akhirnya kembali. Begitu dia membuka matanya, Huo Ximu, yang telah berdiri di sampingnya sepanjang waktu, bergegas ke depan dengan terkejut, kakak, terima kasih Tuhan, akhirnya kamu bangun. Mata Huo Xian sedikit kusam, dan dia bertanya dengan lemah, Ximu, apakah aku bermimpi? Atau, aku sudah mati, apakah jiwaku berbicara denganmu? Huo Ximu menyeka air matanya dan berkata dengan gembira, kakak, kamu tidak mati, Qin Fan yang menyelamatkanmu. Mata Huo Xian perlahan bergerak ke tubuh Qin Fan. Qin Fan tersenyum sedikit, dan berkata dengan lembut, apakah aku menyuruhmu mati? Jadi, tanpa izinku, kamu tidak bisa mati. Meskipun Huo Xian tidak tahu proses perawatan Qin Fan terhadapnya, dia segera mengerti hasil. Setelah Xiao Pei Yuandan dan Qin Fan menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk kembali meridiannya, luka Huo Xian di tubuhnya semuanya telah sembuh, dan meridiannya tidak terhalang. Dia termasuk jenius kultivasi teratas di dunia seni bela diri. Ngomong-ngomong, Qin Fan, Lei Zentian telah mencarimu. Jangan keluar.
Orang itu sangat berbahaya. Tanda seru. Qin Fan berkata sambil tersenyum, dia ingin menggunakanmu dan sia-siakan kultivasi saya. Dia menyegel meridianmu tetapi tidak memblokirnya. Dia hanya ingin aku menghabiskan basis kultivasiku untuk merawatmu, tetapi seiring waktu meridianmu secara bertahap diblokir, yang hampir membahayakan hidupmu. Jadi, dia berhasil. Huo Xian membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Bagaimana kabarmu sekarang? Kamu seharusnya tidak menyia-nyiakan kultivasimu untukku. Kamu akan dibunuh olehku. Oke, kamu bisa menjaganya. Aku akan mengatur nafasku dulu, dan aku akan datang besok untuk memeriksa situasinya. Sikap Huo Ximu terhadap Qin Fan jauh lebih sopan. Kamu istirahat yang baik. Huo Xian menjelaskan dengan sedikit khawatir. Oke. Qin Fan meninggalkan rumah sakit, menemukan hotel terdekat untuk menginap, dan memulihkan kultivasinya. Untung juga aku telah menembus keadaan mengangkat pedang dan kendali kekuatan spiritualku telah mencapai tahap baru, kalau tidak aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Kemudian matanya menjadi dingin, Lei Zentian, kamu pasti akan mati kali ini. Di bangsal. Huo Xian diam-diam mendengarkan cerita Huo Ximu tentang perlakuan Qin Fan terhadapnya barusan. Ketika dia mendengar bahwa Qin Fan telah duduk selama 8 jam penuh tanpa kehabisan air, Huo Xian tiba-tiba merasakan kelembutan yang tak terbatas di hatinya, dan jejak kesedihan terhadap Qin Fan menghilang pada saat ini, hanya menyisakan rasa syukur di hatinya. Kakak, aku mengambil kembali hal-hal buruk yang aku katakan tentang dia sebelumnya. Meskipun dia selalu memiliki wajah yang tegas, dia tidak menyapamu dengan senyum di permukaan seperti prajurit lainnya, tetapi dia sebenarnya berdarah dingin dan tidak berperasaan. Daging dan darah. Selain itu, dia tampaknya sangat baik padamu. Aku bisa dengan aman menyerahkanmu padanya. Huo Xian tersipu, Ximu, apa yang kamu bicarakan? Dia hanya seorang anak kecil. Aku punya selalu menganggapnya sebagai adikku ya, jangan terlalu banyak berpikir. Huo Ximu bercanda, kakak, meskipun kami dulu memiliki hubungan yang dingin karena berbagai alasan, kami masih mengenal kepribadian satu sama lain dengan sangat baik. Saya dapat melihat bahwa perasaan Anda padanya jelas bukan perasaan saudara. Huo Xian serangan. Balik. Kamu cantik dingin yang terkenal, mengapa kamu membicarakannya baru-baru ini? Aku pikir kamu menyukainya. Huo Ximu berkedip, dan tiba-tiba berbisik dengan tawa yang buruk, lalu mengapa kita tidak bersaudara bersama? Bukankah? Begitu terlalu murah untuknya. Kamu. Keceriaan sepasang kakak beradik itu terdengar di ruangan itu. Keesokan paginya, rumah sakit pusat Jiangsu meledak. Unit perawatan intensif tempat Huo Xian berada dikelilingi oleh orang-orang, di luar, ada orang yang lewat menyaksikan kehebohan, dan di dalam, ada semua jas putih. Masalahnya seperti ini, ketika dokter datang untuk memeriksa bangsal pagi ini, Huo Xian, yang mengira dia seharusnya didorong ke kamar mayat, bangun dari tempat tidur hidup-hidup dan menendang, bahkan memulai senam radio di bangsal. Dokter sangat ketakutan sehingga dia setengah mati di tempat, dan pistol suhu di tangannya jatuh ke tanah. Setelah diselidiki, ternyata Huo Xian tidak mati, melainkan diselamatkan oleh orang misterius. Tentu saja, para suster tidak mengungkapkan siapa orang misterius ini karena takut menimbulkan masalah bagi Qin Fan. Dokter segera melaporkan berita tersebut kepada direktur departemen, dan direktur segera memimpin tim untuk memeriksa jenazah Huo Xian. Setelah serangkaian pemeriksaan, ditemukan bahwa vitalitas tubuh Huo Xian telah pulih sepenuhnya, dan kebugaran fisiknya lebih baik daripada beberapa atlet. Keajaiban hanyalah keajaiban medis. Direktur Wang, yang bertugas merawat Huo Xian, terkejut. Dia segera melaporkan berita itu kepada dekan, jika dia bisa menemukan orang misterius ini, dia mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah medis. Pada saat itu, rumah sakit pusat Jiangsu akan menjadi anak laki-laki paling cerdas di bidang medis di negara ini. Tidak, bahkan menjadi anak laki-laki tercantik di dunia. Kemudian, dekan secara pribadi memimpin tim ke bangsal dan memohon kepada saudara perempuan keluarga Huo untuk memberitahu mereka identitas pria misterius itu bagaimanapun caranya.
Huo Simu menjadi sedikit tidak sabar ketika ditanya, Din Chen, saya sudah mengatakannya berkali-kali, kami tidak mengenal pria misterius itu, dia menyembuhkan saudara perempuan saya dan pergi, di mana Anda ingin kami menemukannya? Din Chen, yang biasanya tinggi di atas yang lain, memohon dengan wajah tersenyum saat ini, Nona Huo apa yang Anda katakan salah? Jika dokter jenius itu tidak mengenal keluarga Huo, bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkan saya di sini? Saat kritis. Kehidupan Nona Huo. Aku tahu kamu pasti khawatir bahwa mengungkapkan nama dokter jenius itu akan membuat dokter jenius itu tidak puas. Tapi yakinlah, aku bisa menjamin dengan kepribadianku bahwa aku pasti tidak akan mengganggu dokter jenius itu. Huo Simu melanjutkan ekspresinya. Karakter Gao Leng, mendengar bahwa Dekan Chen masih menolak untuk menyerah, dan akan menggunakan nafas seniman bela diri untuk memaksa semua orang. Huo Xian buru-buru menghentikannya terlebih dahulu, tersenyum pada Din Chen dan berkata, karena kamu berkata begitu, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Huo Simu terkejut. Kakak, kamu. Huo Xian memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir dengan matanya, dan kemudian berkata, ya, kami tahu dokter jenius itu, tetapi sebelum dia pergi, dia memberitahu kami bahwa jika dia membocorkan identitasnya, dia akan memutuskan kontak dengan keluarga Huo saya. Presiden Chen, tolong jangan-jangan mempersulit kami. Kali ini, Dekan Chen akhirnya menyerah, oh, tuannya harus seperti ini. Karena ini masalahnya, maka kita tidak perlu mempersulit orang lain. Nona Huo, jika dokter jenius itu mau keluar dari gunung di masa depan, saya berharap untuk memberi tahu. Akan pasti bawakan ini untukmu. Oke, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu, ayo pergi. Tolong. Melihat ini orang-orang pergi, dan kedua saudari itu menghela nafas lega pada saat bersamaan. Orang gila medis ini. Huo Simu bahkan tidak bisa mengeluh. Huo Xian tersenyum, seseorang yang dapat melakukan satu hal dengan baik dalam hidupnya, orang seperti itu pantas kami hormati. Tampaknya kamu pulih dengan baik. Sebuah suara polos tiba-tiba terdengar, Huo Xian terkejut, dan buru-buru melihat ke arah pintu pergi. Qin Fan telah datang ke bangsal. Apakah kultivasimu sudah pulih? Huo Xian menekan kegembiraan di dalam hatinya, berusaha membuat dirinya terlihat tenang. Qin Fan mengangguk, berjalan ke sisi Huo Xian, dan meletakkan dua jari di nadinya. Selama kontak kulit ke kulit saat terjaga, seluruh tubuh Huo Xian tiba-tiba bergetar, seperti sengatan listrik. Tubuh wanita terkadang sensitif, tapi itu hanya untuk yang mereka sukai. Aku pulih dengan baik, ayo pergi. Qin Fan masih memiliki sikap acuh tak acuh, berbalik dan pergi setelah berbicara. Mau kemana? Huo Xian bertanya. Pergi dan bunuh Lei Zentian, kata Jingdu. Di ruang belajar atas. Hong Sanhe sedikit gelisah, dan dari waktu ke waktu menatap atasan di belakang meja yang diam-diam menulis kaligrafi. Dia ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali. Atasan berhenti menulis, mengangkat matanya untuk melihat Hong Sanhe, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hong, bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Hong Sanhe segera berkata, apakah Anda yakin anak itu akan melawan Lei Zentian? Seberapa banyak Lei Zentian menjadi terkenal? 10 tahun, bahkan jika anak itu sangat berbakat, bahkan jika Anda curiga dia berasal dari tempat itu, tetapi ada perbedaan usia yang sangat besar, apakah dia akan menjadi lawan Lei Zentian? Atasan mengambil handuk di sudut meja. Setelah menyeka tangannya, dia berjalan ke kursi di seberang sungai Hongshan dan duduk. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika dia meninggalkan bea cukai, dia mungkin memiliki terobosan dalam kultivasinya? Dan dia bahkan mengucapkan kata-kata liar bahwa dia 100% yakin akan mengalahkan Lei Zentian. Hong Sanhe berkata dengan cemas, tidak lebih. Dari mengatakan ini, Anda benar-benar mempercayainya. Hehe, Tuan Hong, tenang saja dan tunggu. Atasan mengambil cangkir teh seladon di atas meja dan menyesapnya dengan santai. Tiba-tiba, nyanyian merdu bergema di ruangan itu. Yang Yue tidak lahir di langit, keabadian seperti malam yang panjang. Hong Sanhe tiba-tiba bangkit, dan berteriak dengan marah, siapa itu?
Bayangan hitam tiba-tiba bolak-balik di dalam ruangan, secepat hantu. Licik, ini bukan tempat bagimu untuk lari liar. Hong Sanhe berjalan di depan atasannya, dengan pistol ditarik dari pinggangnya, dan menatap sekelilingnya dengan waspada. Atasan buru-buru meletakkan cangkir teh, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Hong, dia salah satu dari kita. Milikku." Hong Sanhe mengerutkan kening dan menatap atasan yang tenang, dan tidak santai. "Pengawalnya. Oke, keluar." Atasan itu berteriak ringan, dengan nada tak berdaya. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, mendekati Hong Sanhe dalam sekejap, dan ketika hendak mengenai Hong Sanhe, bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Jika atasan tidak mengingatkannya bahwa dia adalah salah satu dari dirinya sendiri, Hong Sanhe hampir saja menembak. Ini adalah seorang pemuda berjubah hitam, berambut pendek, bertubuh sedang, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya saja dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena punggungnya menghadap Hong Sanhe, dan Hong Sanhe hanya bisa melihat bagian belakang kepalanya saat mengikuti atasannya. Dia berdiri 1 meter di depan sungai Hongshan, dengan tangan di belakang punggung, sedikit mengangkat kepalanya pada sudut 45 derajat, seperti orang bijak memandang ke langit malam dan memikirkan misteri alam semesta. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, itu penuh kekuatan. Hong Sanhe mencibir, berbalik. Pria itu berkata, "Maaf, yang terbiasa membelakangi orang biasa, jadi aku minta maaf." Hong Sanhe sangat marah, "Apakah kamu malu melihat orang?" "Salah, karena pakar bukanlah yang ingin Anda lihat, Anda dapat melihatnya jika Anda mau. Selain itu, semua orang yang telah melihat yang sudah mati, saya tidak ingin Anda mati." Hong Sanhe diam-diam mengepalkan tinjunya, dia hanya marah saat melihat Qin Fan pada titik ini, dia tiba-tiba ingin bergegas dan memukul seseorang. "Ahem, Tuan Hong, jangan sepengetahuan dia. Dia hanya bertemu tuannya seumur hidupnya, dan tuannya meninggal belum lama ini. Jadi ini berarti semua orang yang bertemu dengannya meninggal." Sudut mulut Hong Sanhe berkedut, berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba berkata dengan marah, "Meskipun Anda dibedakan dan bos langsung saya, Anda tidak dapat menghina kepribadian saya." Atasan itu berkata tanpa daya. "Oke, ucapkan kata-kata manusia." Atasan berkata, "Guru Agung Lei Zentian, hari ini kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Qin Beibei di Gunung Qianlong di selatan Sungai Yangtze. Anda pergi menonton pertempuran. Jika Qin Beibei kalah, segera bawa dia pergi." Yang Yue berseru, "Lei Zentian. Itu adalah orang yang kuat dari generasi tuanku. Kamu membiarkanku merebut orang di bawah hidungnya. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kenapa, kamu takut?" Atasan itu tersenyum. "Takut? Hehe, aku, Yang Yue, tidak pernah memiliki kata ini di kamusku. Ini hanya Lei Zentian. Jika tugas yang kau berikan padaku bukan untuk menyelamatkan orang, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan." Hong Sanhe mengerutkan kening, menatap pada atasan dia berbisik, "Ini orang yang kamu tunggu. Biarkan dia berurusan dengan Lei Zentian, apakah ini sedikit lelucon?" Atasan itu tertawa dan berkata, "Old Hong, kamu tidak boleh meremehkannya. Meskipun dia otak. Ini tidak terlalu bagus tapi dia adalah murid tertutup dari Master Tinju." Atasan takut dia akan mendengarnya, jadi dia menunjuk ke dahinya. "Apa?" Master Tinju yang telah hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade telah menerima murid yang begitu tertutup. Hong Sanhe terkejut dan menyesal. "Tuan Tinju, Dewa Pedang, Lei Zentian, dan Yang Dingtian, ini adalah pusat kekuatan suatu zaman." Dia melihat ke belakang kepala Yang Yue, dan menggelengkan kepalanya diam-diam, tampaknya tuan dari tinju tidak akan dijamin di akhir festival. Tapi meski begitu, dia tidak memenuhi syarat untuk merampok orang di bawah tangan Lei Zentian, kan? "Hehe, Tuan Hong, dia bukan murid biasa, tapi penerus yang mewarisi kultivasi Master Tinju selama 90 tahun. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan Lei Zentian, tapi Lei Zentian akan sangat sulit bagi langit untuk membunuhnya. Saya akan mengirimnya untuk menahan Lei Zentian sejak lama."
Hong Sanhe tiba-tiba datang, ternyata dia telah menerima warisan dari Master Tinju. Sepertinya anak ini juga orang yang sangat beruntung. Yang Yue tersenyum bangga, hehe. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya Yang. Tapi saya punya pertanyaan, meskipun kecepatan saya sebanding dengan pesawat supersonik, tetapi Jiangnan berjarak ribuan kilometer dari Kyoto. Ketika saya sampai di sana, pria bernama Qin Beibei telah dibunuh oleh Lei Zentian. Jadi apa yang harus dilakukan saya lakukan? Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yang Dingtian dan Lei Zentian bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum dia mengalahkannya. Pertempuran antara Qin Beibei dan dia mungkin tidak akan berakhir tanpa 2 atau 3 hari. Kamu buru-buru sekarang. Tanda seru. Oke. Ibuku, ini pertarungan yang sulit. Yang Yue tidak lahir di langit, dan keabadian seperti malam yang panjang. Nyanyian merdu bergema lagi di ruangan itu, Yang Yue mengangkat kakinya, dan lingkaran yang rumit terbentuk, polanya menyala, lalu dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan seluruh orang itu menghilang di tempatnya. Hong Sanhe tercengang, superior, bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki warisan Master Tinju? Tapi bagaimana menurutku dia adalah master dalam sistem penyihir? Atasan itu juga sedikit terkejut, mungkin, Master Tinju juga mahir dalam sistem kultivasi penyihir. Titik. Atasan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi karena dia telah menerima warisan Master Tinju, dia pasti masih memiliki kekuatan. Halaman keluarga Li. Li Fuchen duduk di kepala aula, dan perlahan berkata kepada keturunan keluarga Li di bawah, bajingan kecil itu telah menyinggung Lei Zentian, dan hari ini kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Lei Zentian di Gunung Qianlong. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Bagaimana rencana Grup Qi? Li Chongwen berdiri dan menjawab dengan hormat, ayah, ini akan memakan waktu. Dengan pelajaran dari yang terakhir kali, Grup Nian Qi jauh lebih hati-hati, bahkan kita akan memakan waktu lama, mari kita buat pengaturan. Li Fuchen mengangguk tanpa ekspresi, benar-benar butuh waktu lama untuk membuat game, jadi kamu bisa melakukannya. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk menyingkirkan binatang kecil itu. Sudahkah kamu memikirkan apa yang harus dilakukan? Li Chongwen berkata, Dewa Pedang belum meninggalkan Bea Cukai, tetapi dengan kekuatan Lei Zentian, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Qin Fan. Namun, agar aman, saya punya pengaturan lain. Yakinlah, kali ini Qin Fan tidak akan melarikan diri. Li Fuchen mengangguk, oke, ayo pergi. Perbatasan Jiangnan. Murong Linger mengikuti Tang Cucu, Liu Mengyao dan lainnya di stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan langsung pergi ke Gunung Qianlong. Sebuah konvoi bergerak maju perlahan. Di kursi belakang mobil, Murong Linger bertanya dengan rasa ingin tahu, Cucu, Yao Yao, bagaimana kamu tahu bahwa Lei Zentian dan Qin Beibei bertempur di Gunung Qianlong? Tang Cucu menatap lurus keluar jendela mobil, seolah memikirkan tentang sesuatu. Liu Mengyao melirik Chen Jianfeng, yang berada di kopilot di depan, dan berkata dengan bangga, saudara Feng tidak mengatakan itu, pertempuran antara Qin Beibei dan Lei Zentian tersebar di kelas atas, dan dikatakan bahwa itu adalah pertempuran sekali dalam seabad. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya selamanya. Bukankah hanya 2 orang yang bertarung? Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Beibei sebagai pertempuran antara prajurit biasa. Murong Linger tersenyum dan tidak menjelaskan kepadanya, hanya setelah melihat pertempuran antara para pejuang yang benar-benar kuat dengan matanya sendiri, apakah dia percaya bahwa memang ada yang disebut master seni bela diri di dunia ini. Konvoi tiba di kota kecil di kaki Gunung Qianlong pada pukul 10 pagi. Awalnya, masih ada jalan di depan menuju kaki Gunung Qianlong, tetapi bawahannya datang untuk melapor ke Murong Linger, mengatakan bahwa jalan di depan diblokir, dan semua kendaraan serta pejalan kaki hanya bisa mengambil jalan memutar. Tidak ada di sini hari ini terbuka untuk dunia luar. Ah, sudah ditutup. Apa yang harus saya lakukan? Liu Mengyao sedikit cemas. Murong Linger berkata, diperkirakan dampak perang ini terlalu luas. Para pejabat takut orang biasa akan terluka secara tidak sengaja, jadi mereka menutup gunung itu saja. Liu Mengyao, yang tidak terlalu tertarik, mendengar bahwa bahkan para pejabat telah mengambil inisiatif untuk memblokir jalan,
sebaliknya, saya ingin melihat pertempuran ini lebih banyak lagi. Murong Linger berkata, jangan khawatir, aku akan bertanya pada ayahku. Tapi sebelum dia keluar dari mobil, panggilan telepon Murong Fu datang, kalian jangan pindah ke dalam mobil, aku sudah membereskan hubungan, mereka akan segera mari kita masuk. Oke. Murong Linger menutup telepon dan berkata dengan gembira, ayahku berkata, kita bisa langsung masuk. Benarkah? Tanda tanya. Itu bagus, Paman Murong berwajah besar. Liu Mengyao tersanjung. Iring-iringan terus berlanjut hingga mencapai kaki gunung. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di sini, sepertinya bukan hanya orang-orang seperti keluarga Murong yang mencari koneksi. Ketika semua orang keluar dari mobil, Murong Fu datang dan memberitahu mereka, ada banyak orang di sini hari ini, kebanyakan dari mereka adalah pejuang. Cobalah untuk tidak mendaki gunung. Begitu Murong Fu pergi, Liu Mengyao segera melihat sekeliling. Gunung Qianlong awalnya dianggap sebagai tempat yang indah, dan ada banyak orang pada hari kerja. Namun, ada lebih banyak orang hari ini. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang dengan pakaian aneh dan temperamen aneh. Ada wanita tua dengan bungkuk dan cucu perempuan, paman paruhbaya yang menjual manisan hao, dan pria tua yang mendirikan kios dan memainkan pertunjukan monyet. Hidup sekali. Seperti pergi ke pasar. Liu Mengyao melihat sekeliling, tertarik pada segalanya. Cucu, Linger, ayo pergi ke pertunjukan monyet. Haha, monyet itu sangat lucu.